Ada 3 kamar di 39 lantai. Yang paling menonjol juga menghadap ke seluruh ruang pameran. Jangan memikirkannya dan ketahuilah bahwa itu dari tuan kota. Namun, Qin Yichen memperkirakan lelang tuan kota tuan tidak akan datang karena harta langka yang tak ternilai dan unik pasti ada di depan tuan kota. Dan kemudian turunkan sisi kiri dan kanan kotak, tentu saja, di mana kedua utusan itu berada. Dan lebih jauh di bawah, ada 10 dua kotak, sesuai dengan 10 dua kejahatan yang ganas. 24 kotak terakhir untuk 24 roh jahat. Meskipun kotak berada di level terendah, mereka juga dapat mengabaikan sekelompok tamu, dan keunggulan posisi bintang sekilas terlihat jelas. Tidak buruk, kita juga bisa punya kotak. Kotak ini sebelumnya milik Xia Chuan. Sui Qitian berjalan menuju kotak, segan untuk memperhatikan. Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa benar-benar ada kebencian di antara para tamu ini. Tetapi di kota Tian, tidak ada yang berani membuat masalah. Memasuki kotak, buah sitron segar yang mewah sudah disiapkan, dan seorang wanita cantik sedang melayani. Selamat datang di Tuan Darah. Selamat datang di Tuan Qin. Beberapa pelayan Yingning memberikan hadiah, dengan hormat mengundang 2 orang untuk duduk. Tetapi Sui Qitian memikirkan sesuatu. Menatap Qin Yichen, berbisik, Saudara Qin, jika Anda ingin mereka memberi Anda buah, 1 juta jangan keluar gelombang, lagi pula, di Heavenly Eye of the Blood Pond. Qin Yichen masih sangat muda. Itu tidak perlu. Dalam hal ini, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum, sama sekali tidak menginginkannya. Meskipun pelayan ini tampan, mereka masih sangat berbeda dari belahan jiwanya. 2 orang duduk, menunggu pelelangan dimulai, dan seiring berjalannya waktu, para tamu dibawa secara bertahap menjadi terisi penuh, dan Qin Yichen menemukan bahwa ini harus menjadi salah satu tembakan besar terbaik dari semua pihak. Tidak mungkin, hanya tiket yang tidak murah. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Dengan gumaman tenang dari langit genangan darah, seperti yang diharapkan, seluruh ruang pameran pada awalnya gelap, dan kemudian ada stan yang redup dan megah. Banyak dari para tamu yang hadir juga terlihat kaget dan mengungkapkan harapannya. Akhirnya akan dimulai. Tapi aku sudah menunggu 10 tahun penuh. Aku tidak membeli barang bagus terakhir kali. Saya telah menghasilkan sedikit uang dalam beberapa tahun terakhir. Berharap saya dapat membeli pedang di tangan. Tepat pada saat ini, tetapi melihat kemuliaan yang kabur, sebuah bayangan perlahan keluar. Nakian Ying mengenakan congsam merah ungu, dan 2 kaki giok panjang samar-samar terlihat. Dengan memutar pinggulnya, dia bisa membangkitkan sampul, menunjukkan sikap yang menawan. Melihat ke mata, kerahnya juga sangat rendah, dan bahkan saat Anda berjalan-jalan, Anda dapat melihat fluktuasi yang membuat bloodline menyemprot, terutama kulit wanita, di bawah cahaya redup, terlihat seperti yuning, tak bernoda. Di daerah aliran sungai, tempat lahir dan mati sepanjang hari, juru lelang sangat menggoda. Dengan penampilan wanita ini, banyak tamu bersiul. Sebenarnya gadis Yan Luo, Huokui di Firework Land. Ini memang kota Liu Tian. Ini masalah besar, dan benar-benar meminta Yan Luo untuk menjadi tuan rumah pelelangan. TSK, gadis Yan Luo sangat mempesona. Apakah dia mencoba membutakan mata kita? Dalam hal ini, Sui Qitian tersenyum dengan acuh tak acuh. Jalan kembang api adalah salah satu dari sedikit tempat di kota Tian di mana kota Tianhua mengalir, dan gadis-gadis di sana dihitung sebagai kelas atas. Gadis Yan Luo ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dia lebih mahir daripada dirinya sendiri. Karena itu, saya berkata kepada Qin Yichen dengan bercanda lagi, jika saudara laki-laki Qin suatu hari bosan, Anda bisa menjadi cantik sekali, baik pria maupun wanita, dan saudara laki-laki Qin sangat bermartabat. Mungkin kamu masih bisa bertemu wanita cantik untuk mengirim tanganmu gelombang. Qin Yichen adalah sudut mulut yang berkedut. Berbicara tentang pemiliknya, bagaimana kamu tahu bahwa orang-orang di Firework Land semuanya kelas atas? Senyum Sui Qitian kaku, dan batuk ringan menutupi beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Aku juga mendengarkan rumor. Meski Firework Land adalah gua ekstasi setelah kelahiran dan kematian lembah sungai, hal terpenting bagi tamu yang datang ke sini adalah pelelangan. Saya melihat hadiah dari Yan Lo Yingying. Pinggang Willow di bawah congsam ramping dan halus, dan senyumnya menawan dan manis. Gadis kecil Yan Luo, dengan berani mewakili kota Liu Tian. Selamat datang semua tamu. Hari ini adalah peristiwa besar setiap 10 tahun. Yan Luo tidak berani menyapu yaksing Anda, jadi langsung ke intinya. Jika Anda tidak memiliki pendapat, dia akan menampilkan item lelang pertama. Kemudian lengan Yan Luo terangkat sedikit, dan melihat seorang pelayan memegang sebuah gulungan dengan kedua tangannya. Pameran pertama adalah kekuatan magis yang menginjak salju tanpa jejak. Sesuai dengan namanya, setelah tubuh ini dilemparkan, itu fleksibel dan elegan, dengan misteri jejak tanpa salju. Tidak meninggalkan jejak, para tamu berada di das sepanjang tahun. Apakah Anda mengikuti atau melarikan diri? Menginjak salju tanpa jejak adalah tipuan. Anda harus mengetahui kredibilitas kota Liu Tian, harga awal, 1000 cairan spiritual, atau harta yang setara. Ketika magical powers keluar,
itu membuat banyak pembangkit tenaga listrik membicarakannya. Namun, Sui Qitian menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang dia katakan itu benar. Tapi sayangnya dia harus berlatih untuk pencapaian hebat sehingga dia tidak meninggalkan jejak. Lagi pula, apa yang saya pikirkan? Melihat ke arah Qin Yichen, saudara Qin, jika Anda membutuhkan kekuatan sihir, saya dapat mengajari Anda. Tetapi sebagai perbandingan, kekuatan sihir dari postur Yuxuan sedikit lebih baik dari saya. Anda atau bertanya padanya. Ini tampaknya menganggap Qin Yichen sebagai dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi, kekuatan magis setiap pembangkit listrik adalah harta yang mutlak. Bahkan jika itu adalah Sui Qitian, Anda tidak dapat mengambil inisiatif dan membiarkan Yuxuan meneruskannya ke Qin Yichen. Jika Qin Little Brother dapat melihatku, buka saja mulutmu. Dalam hal ini, Yuxuan tertawa kecil, tanpa melihat apapun. Qin Yichen juga tertawa. Pokoknya, saya belum membutuhkannya. Dalam obrolan beberapa orang, beberapa tamu di bawah masih menawar. Lagi pula, beberapa pembangkit tenaga listrik memang perlu menggunakan kekuatan magis. Tetapi 36 tidak menawar. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik yang berbaur di daerah aliran sungai semuanya adalah generasi yang cerdas. Setelah harga penawaran hanya 1.400 cairan spiritual, selesai. Ini hampir harganya, kolam darah pingsan. Dan kemudian Yan Luo tersenyum lagi. Selanjutnya, debu dan batu giok penuh cahaya. Liontin giok putih yang indah dengan bentuk yang indah dan lebih banyak fluorescein di bawah. Mata Qin Yichen sedikit sipit, dan dia bisa merasakan fluktuasi di dalamnya. Artefak suci. Artefak suci adalah harta karun yang setingkat dengan senjata suci. Dibutuhkan 5 batu hitam berwarna untuk ditempa. Semua orang harus melihat bahwa cahaya batu giok yang berdebu ini berasal dari tangan Master Pandai Besi Orde Suci. Pertahanan yang langka. Lagi pula, Yan Luo tersenyum menawan. Yan Luo juga tahu bahwa uang giok ini tidak terlalu menonjol di hadapan para VIP. Tetapi artefak suci secara alami memiliki misterinya. Begitu Liontin giok ini bersemangat, perisai kental cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik teratas realem surga. Meskipun hanya sekali, kalian semua tahu bahwa saat bertarung, terkadang kalian bisa menang atau mati dalam satu gerakan. Dengan Liontin batu giok ini, bahkan serangan pembangkit tenaga listrik dari tahap tengah alam surga dapat memblokir beberapa kekuatan.